bersama kami. Selamat pagi dan selamat bergabung bagi Anda pemirsa di 24 kota dalam jaringan RCTI di Nusantara. Selamat bergabung kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Industri kelapa sawit saat ini cukup menggiurkan dan menarik begitu banyak pemilik modal untuk masuk ke bisnis ini. Namun perilaku koruptif yang masih marak di daerah mengakibatkan industri ini melakukan ekspansi secara tidak terkendali. Dan dampaknya terjadi konflik lahan antara pemilik modal dengan warga, perusakan lingkungan dan juga adat serta budaya. Dan pemirsa, berikut liputan khusus tim Dolik RCTI dalam Sengkarut Lahan Adat. Bisnis sawit telah lama menjadi komoditas utama yang menjanjikan keuntungan menggiurkan. Tak heran jika para investor sawit pun berlomba-lomba melakukan ekspansi usahanya dengan memperluas lahan-lahan sawitnya. Sayangnya, dampak kapitalisasi dari bisnis perkelapa sawitan harus ditanggung rakyat kecil. Perampasan lahan milik masyarakat akibat ekspansi lahan sawit seolah telah menjadi konsekuensi dari usaha perkebunan kelapa sawit. Oleh perusahaan-perusahaan atas tanah-tanah rakyat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama ini soal pengalokasian tanah-tanah itu untuk perusahaan-perusahaan ketimbang untuk rakyat. Karena itu investor diberi keleluasaan izin lokasi dan lain sebagainya di atas tanah-tanah masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, bukan menyerobot. Nah, tapi karena perilaku koruptif izin lokasi itu sangat mahal, menyogok dan lain sebagainya, lalu dia gunakan lagi izin lokasi tersebut untuk merampas tanah-tanah rakyat. Akibat tingginya harga dan permintaan kelapa sawit telah mendorong para investor berlomba-lomba meningkatkan produksinya. Imbasnya, mereka pun terus melakukan perluasan lahan sawit meski harus mengorbankan hutan maupun lahan-lahan adat. Data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat hingga 2017 total luas lahan perkebunan sawit nasional sudah mencapai 12,30 juta hektar dengan jumlah produksi sebesar 35,35 juta ton. Perluasan ini pun terus berlanjut hingga saat ini tanpa mempedulikan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar perkebunan termasuk masyarakat adat. Investornya haruslah di titik hilirisasinya. Jadi kalau pola relasi industri yang semacam ini diteruskan, saya kira satu soal perampasan tanahnya itu di titik awal. Di titik keduanya adalah ketika perusahaan berproduksi tetap akan ada konfliknya. Apakah konflik plasma, apakah konflik harga, dan juga konflik lingkungan hidup karena perusahaan-perusahaan itu membuang limbah sembarangan, merubah landscape tanah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu pola pembangunan industri yang bukan saja tidak ramah sama masyarakat, tetapi memiskinkan masyarakat setempat. Gitu. Industri kelapa sawit yang digadang-gadang sebagai komoditas unggulan penyumbang devisa tertinggi, nyatanya tidak hanya menyingkirkan keberadaan masyarakat adat. Di balik nilai ekonomi sawit yang membuat para investor kian bernafsu untuk mengeruk keuntungan setinggi-tingginya, sawit juga menyimpan bom waktu kerusakan lingkungan. Data Sawit Watch menyebut pada 2015 terjadi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit melalui proses penggundulan hutan. Dengan total luasan mencapai 6,6 juta hektar. Pohon sawit juga dikenal sebagai komoditas yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Sehingga hal ini juga merusak ekosistem dan habitat di dalamnya. Satu pohon sawit mampu menyedot hingga 40 liter air per hari. Jika rata-rata dalam 1 hektar kebun sawit biasa ditanami 130 buah sawit, maka jumlah air yang tersedot per harinya mencapai 5.200 liter air. Tingginya resiko perluasan lahan sawit yang hanya memikirkan sisi keuntungan semata seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah. Investasi seharusnya tidak selalu berpikir hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi sudah saatnya juga memikirkan sisi sosiologis dan dampak lingkungan. Apakah bangsa kita ini masih memiliki hati nurani begitu ya? Yang kita cari para pemimpin, ya, para pengayom ini benar-benar memiliki hati nurani, melirik ke bawah begitu. Bagaimana masyarakat yang hidupnya terbelenggu oleh
sebuah perizinan. Masuknya investasi perkebunan sawit yang tidak terkontrol juga telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat adat yang tinggal di sekitar lokasi. Seperti Desa Pondok Damar yang dihuni oleh masyarakat suku Dayak asli yang telah tinggal turun-temurun di tanah leluhur mereka. Di desa ini terdapat sejumlah situs-situs budaya serta makam-makam leluhur yang harus dilestarikan. Yang istilahnya tidak mempedulikan kebudayaan adat kami di sini kan, soalnya dia hanya memerlukan tanah itu kan, mau makam kuburan pun dengan mereka garap. Faktanya mereka datang dan menghilangkan adat istiadat dengan kebudayaan dan malah merampas hak-hak hidup dan masa depan masyarakat yang ada di desa. Sudah bukan rahasia umum jika pihak investor lebih berkuasa bahkan dibanding pejabat daerah setempat. Tak heran jika izin begitu mudah diberikan, bahkan jika itu harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Mengejar devisa sebesar-besarnya seharusnya bisa dilakukan tanpa harus menyakiti rakyat. Apalagi sampai membiarkan sebuah peradaban manusia hilang tak berbekas. Bukankah budaya dan tradisi adat istiadat leluhur adalah harta kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya?